Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih akan membicarakan tentang perilaku jahiliyah berkaitan dengan anak perempuan. Demikian besarnya rasa benci mereka karena mendapatkan anak perempuan. Di antara bentuk kebencian mereka, ekspresi mereka ekspresi mereka ketika mereka benci dengan anak perempuan sampai-sampai mereka boikot istrinya. Maka begitu tahu istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia tidak mau pulang ke rumah yang di situ ada istrinya dan anak perempuannya. Sebagaimana disebutkan, ya, ada seorang di masa jahiliyah bernama Abu Hamzah Ad-Dabbi. Ada seorang di masa jahiliyah yang bernama Abu Hamzah Ad-Dabbi. Dia menikahi seorang perempuan dan anak pertama dari pernikahan mereka adalah juga anak perempuan. Maka Abu Hamzah ini yang merupakan orang Badui, dan orang Arab Badui itu tinggalnya di tenda. Di tengah padang pasir di tenda. Maka setelah dia mengetahui bahasanya istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia tidak mau ke tenda istrinya. Karena demikian besar amarahnya kepada istrinya karena dia melahirkan anak perempuan. Lalu di manakah Abu Hamzah ini menginap? Ternyata dia lebih suka menginap di tetangganya, di rumah tetangganya. Maka pada satu ketika Abu Hamzah Ad-Dabbi ini lewat di depan rumah istrinya, yang itu bentuknya kemah karena mereka orang Badui. Lewat di depan kemah istrinya. Maka saat dia lewat, maka dia mendengar, maka ternyata ketika dia itu lewat, dia mendengar istrinya istilahnya bermain bercanda-canda dengan anak kecil ini kalau orang Jawa bilang di kudang-kudang, sambil membacakan satu syair. Satu syair tentang bagaimanakah perlakuan buruk suaminya Abu Hamzah kepada dirinya.
Maka ya ketika Abu Hamzah ini lewat di depan rumah istrinya atau tenda istrinya, dia dengar istrinya membaca syair-syair berikut ini. Mali Abi Hamzata la ya'tina yadhillu fil baitil ladzi yalina ghudbana alla nalidal banina tallahi ma dzalika fi aidina bal nahnu kal ardi lizari'ina yalbathu maqad zar'uhu fina wa innama na'khudhu minna u'tina. Yang artinya, kenapa Abu Hamzah la ya'tina, tidak mau datang kepada kami, tidak mau nengok rumahnya sendiri, tidak mau bertemu dengan istri dan anaknya sendiri. Yadhillu fil baiti, dia pilih berada di rumah alladzi yalina, yang ada di dekat kami, yaitu rumah tetangga. Kenapa ini dilakukan oleh Abu Hamzah? Ghadbana, dia karena marah besar. Ala nalidal banina, kenapa kami tidak melahirkan anak laki-laki? Maka istrinya mengatakan, tallahi ma dzalika fi aidina, demi Allah, tidaklah hal itu menentukan anak yang lahir ini laki-laki ataukah perempuan ada di tangan kami. Kami tidak punya kewenangan, kami perempuan, kami para istri tidak punya kewenangan untuk menentukan ini anak laki-laki ataukah anak perempuan. Kenapa kami yang dimarahi? Kenapa dia marah-marah kepada kami? Bal nahnu kal ardi, kami itu cuma seperti tanah, kami itu cuma seperti ladang, kami itu cuma seperti sawah. Lizari'ina, bagi petani yang menanamkan benih di tempat kami. Yalbathu, maka yang ada di tempat kami adalah maqad zar'uhu fina, apa benih yang mereka tanamkan pada diri kami. Wa inna ma na'khudhu mina u'tina, dan hanyalah kami mengambil dari diri kami, yaitu kami dapatkan momongan adalah apa yang u'tina, diberikan kepada kami. Ketika suami ini memberikan benih anak laki-laki, ya maka kami mengambil dan memetik dan mendapatkan anak laki-laki. Jika benih yang ditanamkan adalah calon anak perempuan, ya maka kami memetik dan mendapatkan anak perempuan. Maka dengan syair ini istrinya Abu Hamzah ingin mengatakan yang patut disalahkan menurut logika akal sehat. Ketika lahir anak perempuan itu bukan istri, karena dia cuma tergantung dengan benih apa yang ditanamkan. Kalau ini benihnya jagung, ya keluarnya jagung. Kalau ini benihnya adalah singkong, keluar singkong. Masa nanam jagung pinginnya singkong, itu tentu satu hal yang tidak mungkin. Maka kami itu sekedar seperti kebun saja, seperti ladang saja. Apa yang keluar itu sangat ditentukan oleh apa yang ditanamkan dan benih yang ditanamkan. Maka menurut akal sehat, menurut akalnya istrinya Abu Hamzah ini, kalau mau dipikir secara objektif, yang patut disalahkan ketika lahir anak perempuan adalah para suami. Namun aneh, inilah perilaku banyak orang, aneh, tidak logis. Kenapa malah istri yang dimarah-marahi? Kenapa istri yang disalah-salahkan? Dan terdapat pelajaran penting dari bait syair yang diucapkan oleh istrinya Abu Hamzah ini. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, tallahi ma dzalika fi aidina, demi Allah, masalah yang lahir itu anak laki-laki ataupun anak perempuan itu tidak ada di tangan kami. Maka ini perkataan orang jahiliyah. Maka ini menunjukkan bahasanya orang jahiliyah itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah dalam masalah sumpah tidaklah disebut dalam sumpah kecuali sesuatu yang dimuliakan oleh si orang yang bersumpah. Ketika dia menyebut nama Allah, maka itu menunjukkan bahasanya Allah adalah zat yang sangat agung di hatinya.
Oleh karena itu disebutkan namanya. Oleh karena itu orang-orang musyrik jahiliyah, mereka kita yakini sebagai orang kafir dan orang musyrik bukan karena tidak mengenal Allah. Mereka bahkan tahu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah, mereka letakkan Allah dan nama Allah dalam sumpah-sumpah mereka. Jadi yang jadi pokok permasalahan bukan karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok permasalahan setelah mereka mengenal Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Ternyata mereka tidak mencukupkan diri dengan beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.